Ihsan Tanjung dengan materinya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, manusia paling sempurna, manusia yang paling mencintai umat-umatnya, Rasul dan Nabi akhir zaman yang sangat-sangat dicintai Allah dan menjadi suri tauladan kita semua. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya, juga kita semua bisa berkumpul dengan beliau kelak di surga Firdaus. Oke, sahabat-sahabatku semua, kajian akan dimulai sesaat lagi, tapi sebelum itu saya ada informasi dan pengumuman. Afwan Ustadz sebelumnya. Jadi kami semua bersama beberapa komunitas di Jakarta ini sedang berusaha untuk membantu tim medis di area Jakarta ini, rumah sakit, karena mereka kekurangan logistik medis dan logistik makanan untuk support mereka, fisik mereka, supaya mereka lebih sehat, supaya mereka jangan sampai tim medis kita ini terpapar dengan virus COVID ini. Jadi kita mencoba membantu mereka mulai dari logistik kesehatannya ataupun logistik makanannya, suplemennya juga segala macam. Jadi insya Allah nanti kita akan share flyer dan bannernya. Jadi dimohon kepada saudara-saudara semua bisa turut berkontribusi dalam kegiatan ini agar kita semua bisa meringankan ataupun agar kita semua bisa bersama-sama membantu supaya masalah ini cepat selesai. Selain itu, selain membantu dengan berdonasi, juga kita bisa membantu mereka dengan kita menjaga diri kita dan keluarga kita untuk bisa mengkarantina diri kita sendiri, keluar jika memang hanya ada kegiatan darurat saja. Sekian dari saya, mewakili dari host. Mudah-mudahan kita semua bisa berdonasi. Semoga juga Allah lindungi kita, keluarga kita, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dari virus corona ini. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Tafadhal maskuran, Ustaz. Kita mulai. Nah, Ustaz, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini apa yang kita rencanakan yaitu ta'lim pada hari Kamis 19 Maret 2020 kuliah duha bisa tetap terlaksana sekalipun formatnya berubah, yaitu format long distance ta'lim atau ta'lim online. Mudah-mudahan betapapun demikian Allah Ta'ala tetap memberkahi majelis ini. Dan semula tema yang akan kita angkat adalah pengantar kajian akhir zaman. Namun mengingat kita barangkali akan semakin menghadapi situasi-situasi yang khusus, saya memandang perlu untuk melakukan sebuah modifikasi di mana saya akhirnya memutuskan untuk menyampaikan materi yang kurang lebih kalau dikasih judul Summary of the End Times atau ringkasan kajian akhir zaman. Karena kelihatannya hal-hal berlangsung cepat sekali dalam dunia kita sekarang ini dan kita harus mengantisipasi sehingga saya tidak tahu berapa lama lagi kita masih bisa meneruskan kajian-kajian kita karena dunia kelihatan semakin mengarah kepada semakin banyak alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman yang bermunculan, ya. Dan karenanya tidak bermaksud menimbulkan kegelisahan, tetapi saya ingin mengajak kita semua merenung dan mengantisipasi, ya.
Kita tidak tahu berapa lama kehidupan kita akan tetap bisa normal. Sekarang saja sudah mulai tidak terasa tidak normal ya, dengan adanya arahan-arahan untuk kita melakukan social distance ya, saling menjauh ya, sampai di Italia itu ada yang bikin baju yang sengaja ada apa namanya kayak semacam kawatnya gitu, sehingga siapapun yang mendekat ke dia hanya bisa maksimal 1 meter. Luar biasa ini ya, termasuk beredar video ada sholat berjamaah yang entah dari mana asal muasal idenya, tetapi apalagi dalilnya gitu ya, sholat berjamaah itu tetap diselenggarakan, ada imamnya, ada jamaahnya, tetapi jamaahnya itu berjarak 1 meter satu dengan lainnya. Ya kalau yang ke depan sudah pasti jaraknya 1 meter, ke belakang juga. Tapi yang ke samping kiri kanan ini kan luar biasa, masing-masing berjarak 1 meter. Nah, ini adalah situasi-situasi khusus yang kita tidak tahu akan berlangsung berapa lama, dan wallahu alam apakah ke depannya akan segera kembali normal atau malah sebaliknya. Ya. Nah, di sini kemudian saya sebagai yang biasa membahas akhir zaman memandang perlu ada terobosan, bukan saatnya lagi kita sekedar membahas pengantar kajian akhir zaman, tapi saya ingin men-share kira-kira summary dari kajian akhir zaman itu yang saya pahami sejauh ini, dan itu tentunya pemahaman saya. Dan dengan izin Allah saya akan share dengan harapan mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi pertama, kita mulai dari sebuah hadis yang cukup masyhur, yang sering dijuluki hadis Jibril. Disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika kami para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah SAW dalam suatu majelis. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang kami tidak kenal. Pakaiannya serba putih bersih, sedangkan jenggotnya, rambutnya hitam legam. Dan laki-laki ini tidak memperlihatkan atharus safar, tanda-tanda perjalanan jauh. Kemudian dia langsung duduk di depan Rasulullah SAW dan langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di antara pertanyaannya adalah akhbirni anil iman, terangkan padaku tentang iman. Nabi pun menjelaskan rukun iman yang 6. Diakhiri dengan laki-laki ini berkomentar, "Shadaqta, Anda benar." Sehingga Umar bin Khattab yang meriwayatkan di sini pun berkata, kami takjub. Laki-laki ini yang bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang memberi penilaian. Pertanyaan kedua, akhbirni anil Islam, terangkan padaku tentang Islam. Nabi pun menjelaskan rukun Islam yang 5. Kata laki-laki ini lagi, shadaqta, Anda benar. Kemudian pertanyaan berikutnya, akhbirni anil ihsan, terangkan padaku tentang al-ihsan. Nabi pun memberikan ta'rif, definisi yang singkat tapi padat mengenai al-ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Lalu pertanyaan yang keempat, akhbirni anis-sa'ah, terangkan padaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Nah, di sini Nabi menjawab, al-mas'ulu anha, mal mas'ulu anha bi'adam as-sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maka laki-laki ini kemudian mengajukan pertanyaan berikutnya, wa ma'amaratiha, apa tanda-tandanya? Maka Nabi menjawab, ada 2 tandanya. Kiamat itu sudah dekat bila mana seorang budak perempuan sudah melahirkan majikannya. Dan yang kedua, bila mana engkau melihat orang yang miskin, telanjang dada, tidak beralas kaki, penggembala domba, namun berlomba membangun gedung. Laki-laki ini kemudian berdiri meninggalkan majelis. Nabi pun bertanya kepada sahabat Umar yang di sampingnya, ya Umar, tahu kamu siapa laki-laki tadi? Kata Nabi, kata Umar, Allah wa Rasuluhu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi, itulah malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah kita, mengajarkan din kepada umat, mengajarkan agama kepada umat. Nah, ada seorang ulama dari Yaman yang hidup di zaman kita sekarang, melakukan satu terobosan ya, kesimpulan dari hadis, di mana dia mengatakan bahwa berdasarkan hadis Jibril ini, berarti dinul Islam, ajaran Islam begitu luas dan begitu dalam, mengandung 4 pilar. Nah, di sini terobosan. Selama ini ulama mengatakan bahwa ajaran Islam, dinul Islam itu pilarnya 3.
iman, Islam, dan ihsan. Tetapi ulama ini mengatakan berdasarkan hadis ini ada pilar keempat. Yaitu pilar keempat adalah alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Bilang kalau seandainya tanda-tanda kiamat itu tidak penting, ya tidak mungkin menjadi pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita. Nah, dan realita menunjukkan bahwa umat Islam bila mana ingin mendalami akidah, mereka acuannya rukun iman yang 6. Bila umat Islam ingin mendalami ibadah praktis, acuannya rukun Islam yang 5. Bila umat Islam ingin mendalami hal-hal berkenaan dengan akhlak, tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, tathhirul qalb, pembersihan hati, ya, itu acuannya adalah al-ihsan. Tetapi banyak umat Islam yang ketika diajak bicara akhir zaman seperti bingung. Padahal di dalam hadis ini ada acuannya. Acuannya apa? Alamatus sa'ah. Alamatus sa'ah itu artinya tanda-tanda kiamat. Nah, saudaraku rahimakumullah, Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 63 berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai as-sa'ah, mengenai hari kiamat. Ini manusia maksudnya kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini kaum yang musyrik pada saat Nabi dan para Nabi diutus kepada Jazirah Arab, kepada kota Mekah ini. Dan kaum musyrik ini, mereka logikanya logika kafir. Mereka meyakini hidup ini hanya di dunia. Tidak ada kelanjutannya. Yang berarti mereka tidak beriman akan adanya hari kiamat. Sehingga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak serius. Bukan ingin benar-benar mencari ilmu dan kebenaran. Tetapi ini pertanyaan olok-olok, ejekan kepada Nabi. Kira-kira mereka ingin mengatakan, ya Muhammad, kalau memang benar kiamat akan terjadi, kapan? Maka Allah dalam ayat itu menjawab, menyuruh Nabi kita menjawab. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi, tegas, jelas, Islam mengajarkan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tahu kapan kiamat terjadi. Tidak ada. Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak tahu persisnya kiamat kapan akan terjadi. Karenanya tidak ada satu hadis pun yang kita jumpai menyebutkan kapan kiamat terjadi, tahunnya, bulannya, apalagi tanggal. Tapi ada memang hadis yang mengisyaratkan tentang harinya, yaitu Nabi mengatakan hari Jumat, kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Innama ilmu. Sesungguhnya pengetahuan soal itu cuma ada di sisi Allah Ta'ala. Nah, yang menariknya, di akhir ayat ini, kemudian Allah menegaskan, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَقُومُ. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Nah, ujung akhir ayat inilah yang kita garis bawahi dikaitkan dengan kajian akhir zaman. Bahwasanya Allah Ta'ala melalui ayat ini memerintahkan Nabi kita untuk membangun sikap mental pada diri kaum beriman agar menghayati la'alla sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Jadi dalam ayat ini ada dua sikap mental yang Allah minta dari kita kaum beriman. Pertama, kalau ada orang iseng, orang jahil, orang kafir bertanya, kapan kiamat terjadi? Jawab dengan jujur, dengan tawaduk, dengan rendah hati. Ilmu tentang hal itu cuma ada di sisi Allah Ta'ala. Kita tidak tahu. Tapi di ujung ayat ini ada sikap mental kedua yang Allah minta dari kita. Apa itu sikap mental? Menghayati boleh jadi kiamat sudah dekat. Jadi ada satu kaidah yang sering saya rumuskan. Saya katakan, lebih baik kita keliru menyangka sudah dekat daripada kita keliru menyangka masih jauh. Sebab kalau kita keliru menyangka sudah dekat, yang tumbuh dalam diri kita adalah spirit of preparation, ruhul i'dad, spirit ingin mempersiapkan diri menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan itu. Tapi kalau sikap mental seorang yang mengaku beriman terus-menerus menghibur diri dengan mengatakan masih lama, kiamat masih jauh, ya, niscaya yang timbul adalah ghaflah, kelalaian. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini poin penting, ya. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Para ulama telah merumuskan bahwa ada dua kategori tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman.
Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya amat sangat banyak, ratusan. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya terbatas, hanya 10. Ya. Lalu apa perbedaan antara kedua tanda-tanda ini secara garis besar? Pertama, tanda-tanda kecil itu diawali dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Karenanya Nabi kita dijuluki khataman nabiyyin oleh Allah Ta'ala, penutup rangkaian para nabi, yang itu bermakna beliau adalah nabi akhir zaman. La nabi banyak, nggak akan ada lagi nabi, nggak akan ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Dan itu berarti semenjak beliau hadir ke dunia ini, dunia mulai memasuki lembaran akhir zaman. Terus yang kedua, tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak. Yang ketiga, umumnya tanda-tanda kecil hadir lebih dahulu daripada tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar itu datang belakangan. Tapi ada juga tanda-tanda kecil yang datangnya belakangan. Ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan, ada tanda-tanda kecil yang muncul. Misalnya, angin lembut beraroma misik, kesturi, wangi, yang angin ini tugasnya mewafatkan kaum beriman. Sampai ke tingkat yang paling ringan imannya pun diwafatkan oleh angin. Sehingga kalau semua orang beriman telah wafat, yang disisakan masih hidup di dunia ini, tinggallah syirarun nas. Manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jahat, orang kafir 24 karat. Mereka akan melakukan aneka mungkarat, kerusakan, sampai Allah takdirkan mereka mengalami dahsyatnya. Nah, angin lembut ini tidak termasuk tanda besar. Tetapi kemunculannya ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan, ya, dan sudah dekat sekali kiamat. Ada lagi tanda kecil lain yang munculnya juga belakangan, yaitu zuhur al-mahdi, hadirnya al-mahdi. Hadirnya al-mahdi artinya hadirnya amirul mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Al-mahdi ini kalau kita perhatikan tidak termasuk yang disebutkan Nabi sebagai tanda-tanda besar yang 10. Tetapi kalau kita lihat kehadirannya itu ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Nah, itu tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar, pertama, semua hadir ketika kiamat sudah dekat. Kedua, jumlahnya terbatas, hanya 10. Ketiga, Nabi mengatakan ibarat tanda-tanda besar itu ibarat biji-biji manik yang berjatuhan. Jadi tasbih digunting, bijinya berjatuhan. Kalau kita lihat, dia jatuhnya seperti serentak, tapi tidak. Sebenarnya satu demi satu. Cuma digambarkan seperti ini karena apa? Karena tanda-tanda besar itu kalau satu sudah muncul, yang berikutnya muncul dalam tempo yang relatif berdekatan. Apalagi ada tanda yang keempat atau ciri keempat dari tanda-tanda besar. Apa itu? Semua tanda-tanda besar bersifat extraordinary, luar biasa. Artinya keluar dari hukum yang lazim berlaku. Contoh, dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Dikatakan dalam Al-Quran, binatang ini diizinkan Allah berbicara dengan manusia. Kan binatang berbicara dengan manusia kan perkara yang luar biasa. Begitu juga binatang ini bahkan akan memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Itu luar biasa. Atau tulu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbitnya. Ini dahsyat sekali. Karena manusia tahunya matahari terbit dari timur. Hari itu dia terbit dari barat, tempat tenggelamnya. Atau nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam dari langit dibawa oleh 2 malaikat. Ya, ini kan peristiwa luar biasa. Bahkan ada banyak manusia menyangka dia sudah mati disalib. Ya, satu hal yang akidah Islam tidak mengajar demikian. Nah, jadi tanda-tanda besar itu bersifat ekstra. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kembali lagi ke hadis Jibril tadi. Ya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Jibril, apa itu tanda-tanda sudah dekatnya kiamat? Salah satunya kata Nabi, kalau orang yang miskin, telanjang dada, tidak beralas kaki, penggembala domba, berlomba membangun. Dan hari ini, ya, yang dimaksud siapa? Abu Hurairah pernah bertanya, siapa yang dimaksud dengan ciri-ciri seperti itu ya Rasulullah? Umul Arab, kata. Mereka lah bangsa Arab. Dan memang bukan rahasia, hari ini bangsa Arab terlibat dalam membangun skyscrapers, ya, pencakar langit yang dahsyat sekali. Semua pencakar langit tertinggi adanya di wilayah Arab, ya, di Dubai, kemudian di kota Mekah, ya, kemudian di Jeddah ada rencana ingin bikin, ya, apa namanya, gedung tertinggi sedunia 1000 meter ketinggiannya 1 kilometer, ya, yang
Kalau kita lihat desainnya, lantai-lantai atasnya nanti akan melewati awan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Artinya kita sudah mulai menyaksikan tanda-tanda dekatnya as-saah. Ya. Yang karenanya tidak sedikit pengamat akhir zaman yang berpandangan bahwa dunia modern yang sedang kita jalani sekarang ini praktis hampir semua tanda-tanda kecil sudah bermunculan dan kita patut khawatir bahwa tanda-tanda besar sudah dekat jadwal kemunculannya. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, berbicara tentang tanda-tanda besar 10 ini, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya tanda-tanda besar ini ya, jumlahnya itu 10. Ya. Dan ketika Nabi menyebutkannya ya, dalam hadis riwayat Muslim itu dikatakan, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat tanda-tanda, yaitu ad-dukhan, kabut asap, kemudian dajjal, kemudian tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, kemudian nuzul wa Isa Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam, kemudian dabatul ard, binatang melata, ya. Kemudian ada salasata khusufin, 3 pembenaman bumi, satu di timur, satu di barat, dan satu di jazirah Arab, ya. Kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kemudian ya narun takhruju minal Yaman, ya kan, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyat peristiwa kiamat. Nah, ini 10 tanda besar disebutkan oleh Nabi. Nah, namun para ulama tidak mempunyai kesepakatan mengenai kronologinya, kecuali bahwasanya ya poin yang nomor 10, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya kiamat, ini diyakini disepakati sebagai tanda besar yang paling akhir. Tapi dari nomor 1 hingga 9 itu ada perbedaan pendapat tentang urut-urutan. Nah, saya condong kepada ijtihad, ya, hipotesis yang dibuat oleh seorang penulis dari Gaza, dari Palestina. Ya. Beliau bernama Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau menulis buku dengan judul dalam bahasa Indonesianya Ensiklopedia Akhir Zaman. Saya memandang ya, ijtihad beliau ini cukup menarik. Kenapa? Karena beliau di dalam menguraikan dalam kitabnya tentang 10 tanda besar ini, beliau itu mengupayakan untuk selalu mengkaitkan antara satu tanda besar dengan tanda berikutnya, bahkan mengurutkannya secara dalil, ya, secara dalil, diupayakan oleh beliau. Nah, kalau menurut Syekh Mubayyad, 10 tanda besar ini akan diawali dengan tanda besar, yaitu peristiwa ad-dukhan. Kabut asap menyelimuti planet bumi, kata Nabi, arba'ina yauman wa arba'ina lailan, 40 hari 40 malam. Dan kabut asap ini oleh Nabi juga diterangkan, ternyata memiliki perlakuan yang berbeda kepada orang beriman dengan kepada orang kafir dan kaum munafik. Dikatakan dalam hadis, kata Nabi, orang-orang beriman terpapar kabut asap dukhan ini, mereka mengalami zukmah, flu, pilek. Tapi orang-orang kafir terpapar kabut asap ini, mereka tubuhnya membengkak. Keluar aneka cairan dari lubang-lubang tubuhnya, lubang hidung, lubang telinga, lubang kuburnya. Pendek kata, seperti mengalami deformasi, ya, kerusakan tampilan diri. Gitu. Dan ini unik karena di dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dukhan ini hadza adzabun alim, ini azab yang pedih. Ya. Nah, karena dia azab, bagi orang beriman dirasakan betapa memang menimbulkan masalah juga, tapi sebatas flu, pilek. Sementara bagi orang kafir dan munafik, mereka merasakan penderitaan dahsyat, siksaan yang dahsyat. Kalau kita mengutip asar dari Ali bin Abi Thalib, beliau sampai mengatakan orang-orang kafir ketika dihembus oleh kabut asap ini, mereka itu binasa. Kalau kata Umar, putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Khattab, Umar, ketika kabut asap ini masuk ke telinga orang-orang kafir dan munafik, mereka akan merasakan kepala mereka seperti kepala hewan terbang. Dahsyat sekali. Nah, jadi saudara rahimakumullah, ini yang menarik. Kenapa Syekh Mubayyad berpandangan bahwa dari 10 tanda besar yang paling awal adalah dukhan, yang notabene adalah azab? Karena kata beliau, ya, saat itu, saat terjadinya dukhan,
peradaban umat manusia sedang mencapai titik nadir, sedang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan yang dahsyat sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas diazab. Nah, yang jadi masalah adalah kita hidup dalam satu era yang tampaknya memenuhi kriteria itu. Karenanya tidak sedikit dari kalangan yang peduli akhir zaman sudah mulai memperingatkan agar kita waspada. Jangan-jangan dukhon ini sudah dekat jadwal kedatangan. Ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua dan yang ketiga, kata Syekh Bubayat, adalah tanda besar berupa khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib. Pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat. Nah, tiga tanda besar ini, dukhon, pembenaman di timur dan di barat, diasumsikan oleh Syekh Bubayat sebabnya satu. Sebabnya adalah yang diisyaratkan dalam surat Ad-Dukhan juga di ayat 16. Yauma nabatishul batshatal kubra inna muttaqin. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pembalasan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan hantaman keras? Hantaman keras itu kalau dikaitkan dengan ayat 10 surat Ad-Dukhan, itu digambarkan sebagai sesuatu yang datang dari langit. Nah, sehingga disimpulkanlah bahwa kemungkinan besar yang dimaksud dengan hantaman keras ini adalah berjatuhannya bongkahan-bongkahan batu sebagai pecahan-pecahan meteor menghantam batu. Dan memang para ilmuwan dari NASA pun sudah mengatakan, jika ada meteor besar menabrak planet kita ini, tentu akan terjadi great destruction, kehancuran yang dahsyat. Kalau jatuhnya di daratan, dia akan menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat, ya seperti bom nuklir yang meledak dan menimbulkan kabut asap berbentuk cendawan. Cuma masalahnya dia berlipat-lipat kali dari kekuatan bom nuklir biasa, sehingga juga kabut asapnya akan berlipat-lipat kali luas cakupannya, sehingga dalam hadis Nabi mengatakan dia berbentuk kabut asap yang menyelimuti seluruh wilayah timur dan seluruh wilayah barat. Kalau jatuhnya pecahan meteor itu di laut, tentu dia menimbulkan tsunami yang dahsyat. Para ilmuwan mengatakan kalau ada bongkahan dari meteor yang menabrak samudra, jatuh di samudra, dia akan menimbulkan tsunami yang ketinggian dinding airnya bisa mencapai ratusan meter, 230 meter. Itu pun kalau bergerak lebih tinggi lagi dia. Nah, ini menghantam daratan dan ini menyebabkan terjadinya pembenaman bumi di wilayah timur dan wilayah barat. Nah, jamaah sekalian rahimahumullah, ketiga tanda besar ini adalah tanda-tanda besar yang tentunya akan menimbulkan banyak bencana. Dan bencana-bencana itu ya menjadi lebih sempurna lagi karena apa? Karena ada pandangan yang mengatakan ketika ada benda keras jatuh dari langit dengan kecepatan ultrasonik melebihi kecepatan suara, maka yang terjadi adalah induksi hebat. Nah, induksi hebat inilah yang diduga kuat akan menjadi sebab munculnya fenomena EMP, electromagnetic pulse, yang berarti benda-benda kelistrikan semuanya macet. Dan inilah yang dikhawatirkan akan menyebabkan peristiwa shutdown of modern technology, teknologi modern berakhir. Ya. Dan isyaratnya dari hadis Nabi ada, yaitu hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. 3 kali Nabi mengucapkan, dan ketika Nabi mengucapkannya, para sahabat itu seperti bingung karena mereka tidak bisa membayangkan apa maksudnya. Nah, ternyata sebab kebingungan mereka karena mereka tidak pernah menggunakan yang kita gunakan hari ini, yaitu kecanggihan teknologi, ya, handphone, komputer, ya, naik mobil, naik motor, naik pesawat udara, ya, hidup di ruangan ber-AC, ya, mereka tidak mengalami. Tapi kalau kita membayangkan terjadi shutdown teknologi, apa yang terjadi? Ya kita akan kembali setback of civilization. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita teruskan.
pembahasan kita, dan saya cukupkan sampai 3 tanda besar dulu, saya sebutkan secara kronologinya. Yang berikutnya yang perlu juga menjadi perhatian kita adalah satu gambaran tentang dunia kita sekarang ini berlandaskan sebuah hadis yang saya menyebutnya hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam satu hadis ringkasan sejarah umat Islam dari awal sampai akhir. Dan kesimpulannya apa? Umat Islam dalam perjalanan sejarahnya akan mengalami 5 periode, 5 fase, 5 babak. Dan babak demi babak telah berlalu, sedangkan kita yang hidup di era sekarang ini, berdasarkan hadis tersebut, tampaknya sudah berada di babak keempat. Apa nama babak keempat itu? Namanya babak mulkan jabriyah. Babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan memang unik hadis ini. Karena hadis ini berbicara tentang perpindahan babak yang dikaitkan dengan karakteristik kepemimpinan di babak itu. Maka kalau kita perhatikan, babak pertama disebut oleh Nabi sebagai babak an-nubuwah, kenabian. Kenapa demikian? Karena generasi awal umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga disebut babak kenabian. Babak kedua disebut dengan babak khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Dan itulah babak para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sebaik-baiknya khalifah. Babak ketiga disebut oleh Nabi sebagai babak mulkan alfan, raja-raja gigit. Kenapa demikian? Karena babak ketiga itu terdiri dari para khalifah yang memimpin umat Islam ini, yang mereka itu ya cocok dijuluki mulkan alfan, raja-raja gigit. Nah, menggigit ini punya 2 makna. Menggigit Quran dan Sunnah, dan menggigit rakyatnya. Artinya di babak ketiga, sejarah mencatat kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang adil. Tapi tidak boleh dipungkiri, kadang-kadang ada khalifah yang zalim memimpin mereka. Tapi sekalipun yang zalim memimpin, umat pada masa itu tidak berpikir untuk melakukan pemberontakan. Karena apa? Karena mereka memandang sezolim-zolimnya khalifah itu, yang penting Quran dan Sunnah masih dijunjung tinggi. Masih dijadikan sumber nilai, sumber norma, dan sumber. Nah, terus datanglah babak kita, babak keempat, babak mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan kita berada di babak keempat ini belum terlalu lama. Kita baru memasuki babak keempat ini tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi. Belum ada 100 tahun yang lalu. Tetapi la haula wala quwata illa billah, hanya dalam tempo yang relatif singkat itu dunia telah menyaksikan banyak sekali kerusakan, penyimpangan, kemaksiatan, kemungkaran yang berkembang. Nah, kalau kita kaitkan ya, perjalanan umat Islam seperti ini, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa babak keempat ini merupakan the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Sebab secara realitas, di babak keempat ini, kita umat Islam berhadapan dengan ujian Allah yang amat sangat dahsyat. Ujian apa itu? Ujian di mana umat Islam Allah takdirkan berada dalam posisi kalah, ya, dipimpin, ditentukan, diarahkan. Ya. Sementara yang Allah izinkan memimpin dunia ini adalah kaum kafir. Lebih khususnya al-Yahud dan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Dan ini ada hadisnya. Nabi sudah mengatakan 15 abad yang lalu kepada para sahabat, sungguh kalian nanti akan mengikuti kebiasaan jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk ke lubang biawak, kalian tetap mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasrani. Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? La haula wala quwwata. Inilah realita kita hari ini. Para sahabat dulu mendengar hadis ini amat sangat terkejut. Tetapi ya, mereka tidak sadar bahwa itu memang benar-benar akan terjadi. Mereka yakin bahwa Nabi tidak pernah berbohong, tapi mereka tidak bisa membayangkan
seperti apa. Nah, kita hari ini bukan saja bisa membayangkan, kita mengalami. Bukan rahasia lagi. Hari ini umat Islam memang mengekor ke sana karena mereka yang memimpin dunia. Nah, jadi kita sekarang ini berada pada posisi yang harus penuh kejujuran kita akui bahwa kita ini sekarang sedang berada pada posisi kalah. Dan kekalahan yang kita alami sekarang ini, ya memang sudah difirmankan Allah juga akan terjadi. Di mana Allah menyatakan itu? Silahkan dilihat surat Ali Imran ayat 140. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi bukan lantaran kita ini kaum beriman, lalu kita boleh menuntut kepada Allah agar kita menang terus di dunia ini. Tidak demikian. Realitas dunia ini berbeda dengan realitas akhirat. Kalau di akhirat nanti orang yang meraih kemenangan, kesenangan, kegembiraan akan meraih dan mengalaminya terus-menerus, khalidina fiha abada, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Tapi mereka-mereka yang menderita di akhirat ya akan menderita terus-menerus, wa na'udzubillah. Sedangkan dunia tidak demikian. Dunia ini tempat kita mengalami kondisi yang silih berganti. Kadang kita berada dalam kondisi senang, kadang kita berada dalam posisi susah, kadang kita berada dalam posisi untung, kadang rugi, kadang menang, kadang kalah. Itulah dunia. Nah, kita umat Islam, ternyata dari 5 babak perjalanan sejarah, kita ini lebih banyak berada dalam posisi menang, dalam posisi di atas. Coba perhatikan sejarah. Selama ribuan tahun, dunia ini dipimpin oleh Islam. Baru saja, sejak tahun 1342, 1924, Allah takdirkan sebaliknya. Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan Allah serahkan kepada kaum kafir. Dan ini sepenuhnya hak Allah. Ini izin Allah. Ingat, izin Allah tidak otomatis berarti ridho Allah. Ya. Apa yang Allah izinkan terjadi di dunia tidak serta-merta bermakna Allah ridho dengan kejadian itu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang lebih mengkhawatirkan lagi, perjalanan dunia semenjak dipimpin oleh Al-Kufar, Al-Yahud, dan Nasara ini, Barat, Eropa, ini, the Judeo-Christian Society ini, ternyata oleh mereka diarahkan lebih jauh lagi untuk membangun sebuah tatanan dunia yang mereka sendiri menyebutnya dengan sebutan Novus Ordo Seclorum, New World Order. Di mana kita temukan kata-kata ini? Anda bisa temukan di lembaran kertas uang $1 Amerika Serikat. Di lembaran kertas uang $1 Amerika Serikat itu Anda akan temukan satu gambar piramida yang tidak sempurna, terpotong bagian atasnya. Di bawahnya tertulis kata-kata Novus Ordo Seclorum. Lalu di atas piramida itu ada sebuah segitiga yang ukurannya cocok untuk menjadi pucuk piramida itu, tapi sengaja dipisahkan dengan piramida yang terpotong bagian atas. Seolah ingin mengatakan dia ada di situ, tetapi dia belum diinstal, belum nempel, belum mendarat, not landed yet. Lalu ada gambar apa di dalam segitiga itu? Ada gambar mata tunggal. Dan di sekeliling segitiga itu ada garis-garis mengarah keluar, mengisyaratkan seolah-olah mata tersebut adalah the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Lalu di atas daripada gambar segitiga dan gambar piramida itu ada tulisan lagi bahasa Latin, Annuit Quictis, yang artinya adalah He has favored our undertakings. Dia, si mata tunggal itu, telah merestui upaya-upaya kami. Sementara mata tunggal adalah isyarat yang kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi, jelas bagi umat Islam. Nabi bersabda, innahu a'waral aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya dia, si mata satu itu adalah Dajjal, dan Rabb kalian, Allah Ta'ala, tidak bermata satu. Jadi, jamaah sekalian rahimakumullah, meminjam istilah yang digunakan oleh Ahmad Musa, seorang penulis muslim berbahasa Inggris. Beliau lebih condong menyebut ya, tatanan dunia baru ini sebagai the Dajjalic system, sistem Dajjal. Kenapa demikian? Karena memang tatanan dunia ini
diarahkan sedemikian rupa oleh mereka yang mengelolanya, mereka yang mengembangkannya, mereka yang mendirikannya, untuk menjadi sebuah sistem, sebuah tatanan yang pada hakikatnya seluruh aspek kehidupannya akan berfondasikan nilai-nilai kebetulan Dajjal. Karenanya mereka memandang satu-satunya pihak yang akan menggagalkan proyek Novus Ordo Seculi adalah dinullah al-Islam, agama Allah al-Islam. Mengapa demikian? Karena inilah satu-satunya agama hari ini yang masih terjaga keasliannya. Sehingga bagi mereka, ya, yang lain-lain selain daripada dinullah al-Islam sudah tidak dianggap sebagai masalah. Dan karenanya siapa saja muslim yang bersungguh-sungguh ingin menegakkan dinullah al-Islam hari ini, apalagi dengan semangat syamil, kamil, mutakamil, ya. Syamil itu artinya komprehensif, kamil itu artinya sempurna, dan mutakamil artinya saling menyempurnakan. Niscaya ya, pihak NOS dan para pendukungnya akan tiba-tiba memasang sikap yang seragam. Sikap menjadikan si muslim itu sebagai enemy of the globe, musuh dari dunia hari ini. Tapi kita umat Islam tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi kepada kita bahwasanya dinul Islam ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Akan terjaga, terpelihara. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun." Pada hari ini telah berputus asa orang kafir untuk mengalahkan din kalian, agama kalian. Karenanya janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah Ta'ala. Nah, karenanya saudaraku rahimahullah, selama 1342 tahun Hijriah, umat Islam memegang tampuk kepemimpinan dunia ini. Selama itu umat manusia hidup dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan yang dihasilkan oleh sistem iman tauhid yang dikelola oleh kaum beriman. Namun, begitu Allah Ta'ala mencabut hak kepemimpinan umat atas dunia ini, maka Allah izinkan kaum kafir memimpin dunia. Belum sampai 100 tahun, kerusakan dan kesesatan yang ditimbulkannya begitu dahsyat. Umat manusia dipaksa hidup dalam kegelapan, laksana malam yang gelap gulita. Dan memang ini penggambaran Nabi. 15 abad yang lalu, Nabi menggambarkan, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak plural dari kata fitnah. Kalau fitnah itu ujian satu, fitanan itu ujian banyak sekali. Dan Nabi kemudian langsung mengumpamakan kaqita'il lailil muslim, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Jadi kita sekarang ini hidup dalam kegelapan sekalipun matahari masih bersinar pagi, siang, sore hari. Sebab kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan maknawi. Kita dikepung oleh nilai-nilai yang gelap. Bukan kegelapan fisik. Kegelapan maknawi. Nah, cuma kita tidak tahu sampai kapan kegelapan maknawi ini akan berlangsung. Karena apa? Karena dikhawatirkan bahwa memang dengan berjalannya waktu, ya, berdasarkan hadis Nabi juga, kegelapan yang kita alami sekarang ini akan semakin memuncak. Karena apa? Karena nanti akan datangnya puncak yaitu Dajjal. Sedangkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, tidak ada satu fitnah pun yang ada di dunia ini, baik kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kehadiran fitnah Dajjal. Jadi kayak seolah-olah fitnah itu berbentuk gunung gitu ya. Makin lama kita makin menanjak sampai ke puncaknya munculnya Dajjal. Nah, kita tidak tahu berapa waktu lagi kita akan sampai ke puncak itu. Tapi kalau melihat gejala-gejala yang ada saat ini, tampaknya kehadiran puncak fitnah itu sudah tidak lama lagi. Apalagi kalau memang kita sudah benar-benar meyakini memang dunia hari ini sedang Allah izinkan dipimpin orang kafir, yang kafirnya itu bahkan sudah menstructuralize, ya, mensistematiskan dunia ini untuk menjadi sebuah tatanan yang kayak piramid tadi, semua populasi dunia akan dimasukkan ke dalam itu untuk menyambut hadirnya pucuk piramida itu yang simbolnya adalah simbol si Dajjal. Atau istilahnya Al-Masih, the Messiah. Ya. Kita tahu kan sekarang lagi ramai sedang iklankan atau tayangkan ya serial The Messiah. Ya. Ini menggambarkan tentang sosok yang nantinya menjadi sang juru selamat dunia ini. Yang dia
awal mulanya akan mengaku sebagai ya Yesus, kemudian mengaku sebagai Tuhan bahkan. Siapa lagi dia kalau bukan Dajjal? Nah, jadi saudara rahimahullah, yang paling mengkhawatirkan, kembali ke hadis tadi. Nabi bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang banyak seperti malam yang gelap. Selanjutnya kata Nabi hadis itu, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya jadi kafir. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Di sore hari seseorang masih beriman, pagi harinya jadi kafir. Terus Nabi jelaskan, kenapa itu bisa terjadi? Ya bi'udinahu bi'aradin. Orang itu rela menjual agamanya demi mendapatkan kenikmatan dunia. Jadi saudara rahimahullah, jelas-jelas Nabi menggambarkan kalau kita hidup di era yang gelap, kita itu banyak fitnah. Fenomena yang muncul bukanlah pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Sore berbuat baik, pagi berbuat jahat. Perbandingannya bukan antara baik dan jahat, tapi perbandingannya antara pagi beriman, sore kafir. Yang maknanya apa? Sedemikian masif dan destruktifnya fitnah-fitnah yang muncul, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang para ulama mengistilahkannya dengan nawaqidul iman, dosa pembatal keimanan. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan. Jadi sistem dunia sekarang ini, sistem Dajjal ini, telah menjelma menjadi sebuah peradaban penuh dosa, yang bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya. Dan yang menyakitkan adalah kemurtadan yang tidak disadari. Nah, karenanya, ini yang harus kita khawatirkan. Ini puncak dari kegelapan babak. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang watak dari mereka yang mengelola sistem Dajjal ini. Watak mereka diistilahkan sebagai wataknya kaum kafir harbi. Ingat ya, kaum kafir itu ada beraneka ragam dalam Islam. Salah satunya ada yang disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi itu artinya kafir yang harbi, yang ingin memerangi Islam dan umat Islam. Silahkan dilihat dalam surat Al-Baqarah 217. Allah gambarkan karakter dasar kaum kafir harbi. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka, kaum kafir harbi, tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian seandainya mereka sendiri. Nah, jadi saudara rahimahullah, sistem dunia sekarang ini telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa yang bahkan ya menghasilkan kaum muslimin yang rela meninggalkan diri mereka, terlibat dalam dosa-dosa pembatal. Nah, karenanya kita perlu mendalami apa saja itu dosa-dosa pembatal. Nah, dalam kesempatan yang terbatas ini, saya sebutkan dua contoh. Pertama, istihza' bid-din, mengolok-olok agama. Itu termasuk dosa yang kelasnya kelas membatalkan iman si pelakunya, si pelaku mengolok-olok tadi. Yang kedua, contoh lain adalah seorang mengaku muslim tapi dengan ringannya mengucapkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini bahaya sekali. Karena statement ini 180 derajat bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas berfirman dalam surat Ali Imran 19, Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridai di sisinya hanyalah Islam. Lalu bagaimana mungkin ada seorang muslim pernah mendengar ayat ini lalu mengatakan semua agama sama? Nggak ada ayatnya Allah mengatakan sesungguhnya Allah ridha kepada semua agama. Nggak ada. Nah, cuman ya kenapa hal seperti ini menyebabkan dosa pembatal keimanan? Karena ini ya, sikap seorang hamba yang merasa lebih cerdas daripada Allah. Ini adalah kesombongan yang tidak tampil. Okay. Nah, jadi saudara rahimahullah, hari ini apa yang kita saksikan sebagai produk dari sistem dunia sekarang ini adalah bermunculannya nilai-nilai yang serba negatif
yang semakin menggurita, mengepung hidup kita. Nilai kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kemunafikan, kekufuran itu luar biasa bermunculan. Makanya kita sangat khawatir ketika Allah menilai peradaban ini telah mencapai batas, ya, melampaui batas, ya, over the limit, ya. Allah yang Maha Pemberi Balasan, Al-Muntaqim, berhak sepenuhnya untuk menimpakan azab yang pedih ke skala global. Ini yang kita khawatirkan, dan itulah peristiwa ad-dukhan. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi, berbicara tentang dukhan ini, memang ada asar, ada nas-nas tertentu yang mengisyaratkan bahwa dukhan itu kejadiannya akan terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya asar dari seorang tabi'in, yaitu Kasir bin Murrah, yang mengisyaratkan bahwasanya dukhan itu terjadi di bulan Ramadan. Kan ada tanda di langit, ya, muncul di bulan Ramadan, dan itu pertandaan ini malapetaka dan perselisihan di antara manusia. Nah, saudaraku rahimakumullah, kalau dukhan ini sudah terjadi, ya, maka beruntun akan muncul berbagai bencana-bencana lain. Apakah terjadi tahun ini? Wallahu a'lam. Ya, kalau boleh berharap, kita berharap. Tetapi kalau melihat tanda-tanda yang muncul sekarang ini, kok agak mengkhawatirkan, ya. Gitu. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan kemunculan Al-Mahdi. Karena kembali kepada urutan kronologi 10 tanda besar. Setelah 3 tanda besar, dukhan, pemenaman bumi di timur, pemenaman bumi di barat, ya, Syekh Mubayyad kemudian berijtihad akan hadirlah Al-Mahdi, the certified leader, pemimpin yang mendapat sertifikasi dari Allah. Maksudnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Sehingga kalau kita mengikuti alur berpikirnya Syekh Mubayyad, sesungguhnya beliau ingin mengatakan bahwa kita sekarang di dunia modern ini memang berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Kita berada di bawah, secara keduniaan kita posisinya di bawah, kita ini mengalami banyak ujian karena kita sedang kalah. Ya. Tetapi kita akan segera berpindah posisi lagi, ya, menjadi berjaya kembali, dengan syarat bahwa kejayaan itu tidak muncul begitu saja, tetapi dia akan melalui proses, ya, yang penuh dengan kondisi-kondisi yang memprihatinkan. Ada masa transisi. Nah, jadi saudara rahimakumullah, sesungguhnya di balik peristiwa-peristiwa bencana ada kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi. Kalau tanda-tanda ini sudah ditunjukkan, kabar gembira itu disebutkan dalam hadis sebagai berikut: "Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalal." Kukabarkan berita gembira tentang munculnya Al-Mahdi saat terjadinya banyak perselisihan antara manusia dan gempa-gempa. Yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Nah, ini yang kemudian kita yakini sebagai perpindahan kita dari babak keempat sekarang di mana kita hidup menuju babak kelima. Babak kelima itu apa? Kata Nabi SAW, babak kelima itu adalah babak khilafatun ala minhajin nubuwah, tegaknya kembali ke khalifahan mengikuti metode kenabian. Masya Allah. Jadi kita akan berjaya kembali, tapi tampaknya untuk mengalami masa kejayaan itu, kita harus bersiap-siap menghadap huru-hara akhir zaman. Berbagai bencana-bencana mendahului, ya, sebelum kita mendapatkan kehormatan, kemuliaan, karunia berupa hadirnya sang pemimpin tersebut. Nah, yang saya bayangkan bahwa ketika peristiwa-peristiwa dahsyat ini sudah terjadi, dunia ini bahkan mengalami perubahan yang begitu mendasar. Karena apa? Karena Anda bayangkan saja, bencana sedang berlangsung di mana. Terus tiba-tiba shutdown modern technology. Kayak apa itu dunia? Kayak apa itu dunia? Bahkan amat sangat boleh jadi yang namanya institusi negara saja
bubar. Kenapa? Ya karena bagaimana lagi akan bisa mengelola jumlah manusia yang banyak ketika semua mengalami kondisi yang sulit secara serentak. Dahsyat sekali. Sedangkan sekarang saja dengan fenomena lockdown, contohnya di Italia, ya, mereka yang dari Italia mengabarkan kepada kita di Italia bahwa kondisi Italia sekarang sudah seperti kondisi perang. Gitu. Situasi di mana orang tidak bisa kemana-mana. Nah, bisa Anda bayangkan, kalau Wuhan sudah terjadi gelap gulita, ya, dan matahari tidak bisa menyentuh tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan, tentunya dalam waktu ya tertentu kita kelangkaan makanan. Dan dalam kondisi kelangkaan makanan itu manusia bisa nekat, bisa melakukan hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Karenanya ada isyarat juga dari Nabi bahwa di antara tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda ketika sedang terjadi banyak bencana itu adalah al-haraj. Al-haraj itu saling berbunuhan. Kenapa demikian? Karena mereka kelaparan. Sampai mereka tega ya, merampas makanan dari tetangganya atau dari orang terdekatnya, ya kan? Orang terdekatnya nggak rela, akhirnya berbunuhan. Saya membayangkan bahwa dunia kita ini akan mengalami total chaos, chaos yang total. Tapi bagi orang-orang beriman tertentu yang sadar kan skenario akhir zaman ini, justru dalam keadaan seperti itu mereka terus memantau, ya kan, untuk kehadiran sang pemimpin. Karena Nabi sudah mengisyaratkan apa yang mesti kita lakukan kalau sang pemimpin hadir. Nabi menyatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ. Kalau kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya, sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Dan jangan lupa, dia nanti akan memimpin umat Islam untuk merubah dunia ini tadinya penuh kezoliman seperti sekarang, menjadi penuh dengan keadilan. Nah, saudaraku rahimahullah, inilah kurang lebih summary daripada kajian akhir zaman yang saya share. Dan karena itu, saya akan menyisakan waktu cukup lama. Nah, kita akan sepakat sampai 9.30 ya. Saya lebih senang kalau kita bisa mengambil manfaat waktu dengan lebih banyak bertanya jawab. Ya. Saya kembalikan kepada host. Tadi siapa hostnya sekarang? Yogi atau Mbak Ira. Tapi untuk sementara saya cukupkan sekian saja. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaatnya, dan tentunya saya tidak berharap apa yang saya sampaikan membuat Anda makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, ya kan? Tapi justru menggugah kesadaran Anda bahwa we are living in difficult times, ya kan? Kita sedang hidup di era yang penuh kesulitan. Nah, Nabi sendiri sampai mengistilahkan kondisi kita ini ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Ya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah minas sabirin, orang-orang yang sabar dalam Islam. Ya. Ya. Sehingga kita bisa melewati aral melintang di depan kita di era fitnah ini, di era gelap gulita ini, ya, sehingga kita tetap keluar sebagai pemenang, ya, dan kemenangan yang sejati tentunya di akhirat nanti dunia ini. Ya, kalaupun kita merasakan kemenangan, alhamdulillah. Kalaupun tidak kita merasakan kemenangan, memang dunia bukan tujuan kita. Dan bukan di sini kita ingin merasakan kemenangan. Kemenangan sejati adalah kemenangan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz, informasinya atas kajiannya semua. Dipersilakan kepada ibu-ibu jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini, boleh ditulis di chatnya. Caranya mungkin bisa diklik di partisipan, nanti di situ ada chat, tinggal diklik aja langsung untuk pertanyaannya. Mungkin mewakili dari yang lain, Ana mau bertanya langsung kepada antum, Ustaz. Silakan. Ini siapa? Ini Pak Yogi. Ini saya Yogi Anam, betul. Ya. Oke, silakan Pak Yogi. Menyikapi dengan fenomena akhir zaman ini, gitu kan, terutama si tadi yang pembahasan masalah ad-dukhan ini, apakah bisa dikiaskan si ad-dukhan ini seperti yang sedang terjadi saat ini gitu loh? Ya, kalau misalkan dikiaskan melalui dari hadis Nabi dan segala macamnya, ada asap yang menggumpal dan segala macam. Kalau ada beberapa ustadz juga ataupun kawan saya
yang mengkiaskan bahwa bisa jadi karena Jama'il Karim, Nabi SAW itu kan satu kalimat banyak makna gitu maksudnya kan beliau itu kan. Jadi mungkin kegelapan itu adalah salah satunya yang kita hadapi saat ini gitu kan. Jadi pandangan Ustaz bagaimana ini untuk tindak lanjutnya kita terhadap situasi yang terjadi sekarang gitu kan. Selain bertobat ke Allah gitu kan. Simpang siur kok dari pemerintah dan segala macam simpang siur. Itu Ustaz. Silakan. Iya, jadi kalau kita mengkiaskan peristiwa Dukhan dengan apa yang sedang dialami sekarang, kalau dikatakan bisa saja. Cuman sesungguhnya realitas Dukhan itu jauh lebih mengkhawatirkan, mengerikan daripada yang sedang dialami sekarang. Coronavirus ini ya, coronavirus ini. Kenapa? Karena dalam kondisi kita sekarang ini menghadapi isu coronavirus ini, pada dasarnya kita masih punya kenormalan hidup dalam pengertian bahwa teknologi canggih masih ada. Ya. Makanya ada istilah belajar dari rumah, kerja dari rumah, ya kan? Bahkan beribadah di rumah, gitu kan? Tapi sesungguhnya, ya kan? Urusan itu berjalan, gitu. Tapi kalau Anda bayangkan, kalau Dukhan terjadi, ya, kita dalam keadaan gelap gulita, kabut asap menyelimuti. Terus kita orang beriman, dan mudah-mudahan kita orang beriman yang benar imannya, sehingga kita paling jauh mengalami flu pilek. Ya. Dalam keadaan flu pilek itu dalam keadaan gelap gulita, dan nggak ada teknologi, nggak ada lagi. Kita nggak bisa istilahnya masih berkomunikasi jarak jauh dengan siapa gitu dalam kegelapan itu, nggak ada. Bisa dibayangkan kayak apa keadaan kita. Ya. Jadi memang saya suka mengatakan bahwa semua yang kita alami sekarang ini masih simulasi daripada keadaan yang nantinya akan jauh lebih mengkhawatirkan. Gitu. Makanya sangat benarlah bahwa kita ini harus meningkatkan kesabaran. Ya, Anda tahu, Nabi itu sampai mengatakan, aku rindu ketemu dengan ikhwani, saudara-saudara. Terus para sahabat nanya, bukankah kami saudara-saudara? Kata Nabi, oh bukan, kalian ashabi, sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang di belakang kami. Tidak melihat aku, tidak berjumpa aku, tapi mereka mencintai dan mentaati aku sebagaimana kalian mencintai dan mentaati aku. Mereka hidup di dalam ayam sabar, hari-hari yang kesabaran. Bila mereka mengerjakan satu amal kebaikan di masa itu, nilai amalnya seperti nilai 50 orang yang mengerjakan amal itu. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah 50 orang di kalangan mereka atau di kalangan kami? Kata Nabi, bahkan di kalangan kalian. Masya Allah. Ya. Jadi, kesabaran yang kita jaga sekarang ini dalam situasi yang daring ini ya, ini kesabaran yang kalau memang kita isi dengan amal soleh, maka nilai amal soleh kita itu seperti nilai 50 sahabat mengerjakan amal soleh. Masya Allah. Siapa yang tidak mau? Nah, jadi kembali ke pertanyaan Anda, ya, sebenarnya ya isu coronavirus ini dengan segala ikutannya, lockdown lah, apa segala macam itu pada dasarnya baru simulasi awal. Ya, saya kira begitu sementara komentar saya. Ini suaranya nggak terdengar apa gimana? Kalau saya lihat ada tulisan. Ada beberapa yang mungkin ada gangguan dari jaringannya atau dari koneksinya, Ustaz. Tapi Saudara Yogi mendengar jawaban saya? Insya Allah mendengar, Ustaz. Insya Allah mendengar ya. Terima kasih atas penjabarannya. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, mudah-mudahan semua kita diberi perlindungan ya menghadapi simulasi ini yang menurut Ustaz itu. Kepada ibu-ibu silakan atau jemaah lainnya yang ada pertanyaan boleh di chat atau boleh di unmute gadgetnya untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Tafadhol silakan yang mau bertanya. Oke, ini ada. Waalaikumsalam, ya silakan. Menghadapi kondisi saat ini ya Ustadz, melihat banyak berita dari grup-grup, kemudian
banyak tanda-tanda akhir zaman gitu. Pribadi saya Ustadz, justru yang muncul dari saya kok banyaknya ketakutan ya Ustadz. Jadi muncul rasa takut, rasa apa ya? Ada kekhawatiran apakah saya ini siap gitu menghadapi situasi yang kondisi saat ini gitu. Lalu saran Ustadz, bagaimana sikap kita sebaiknya dalam kondisi saat ini ya Ustadz. Terus terang saya memang mengurangi baca grup-grup karena kalau saya baca grup itu membuat saya makin tambah tidak tenang, Ustaz. Membuat saya tambah takut. Jadi tiap hari yang muncul itu ketakutan gitu kan. Khawatir apa diri ini udah siap gitu. Kayaknya terlalu banyak dosa kayaknya Ustaz. Jadi saran Ustaz, sikap apa sebaiknya pada saat ini yang harus kita lakukan gitu ya Ustaz. Itu aja Ustaz. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Imas Ustaz. Oh baik. Oke ya Ibu Imas. Ya, alhamdulillah ada pertanyaan yang lain mengomentari ini pertanyaan Ibu Imas mewakili. Oke, baik. Jadi begini, ya. Memang kalau kita kembali kepada fondasi yang paling dasar dari hidup seorang mukmin itu kan adalah akidah, tauhid ya. Dan tauhid ini kalau kita kembalikan kepada makna asasinya, makna mendasarnya, la ilaha illallah. Kata ilah ini kunci, ini kata ilah yang diterjemahkan bahasa Indonesia dengan kata Tuhan. Sebenarnya terjemahan Tuhan ini amat jauh dari mewakili kata ilah. Kata ilah dalam bahasa Arab ini mempunyai banyak makna, kan? Tetapi ada 3 makna penting sekali yang selalu perlu dipegang oleh setiap mukmin tentang kata ilah. Yang pertama, ilah itu bermakna mahbub, yang dicintai. Yang kedua, ilah bermakna matbu', yang dipatuhi. Dan yang ketiga, ilah itu bermakna merhu, yang ditakuti. Jadi kalau kita seorang muslim mengucapkan kalimat syahadat, persaksian keimanan kita, asyhadu an la ilaha illallah, maka sekurang-kurangnya dia harus mengandung aku bersaksi tidak ada yang kucintai selain daripada Allah. Aku bersaksi tidak ada yang kupatuhi, kutaati selain daripada Allah. Dan aku bersaksi tidak ada yang kutakuti selain daripada Allah. Jadi love, obedience, and fear. Ya, cinta, patuh, dan takut ini harus difokuskan pada diri seorang mukmin hanya dan hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah di situ ada poin tidak takut kecuali kepada Allah. Ya. Nah hari ini memang benar seperti kata Bu Imas itu. Ya, kita ini kalau baca sosial media dikaitkan dengan fenomena mewabahnya COVID-19 ini, seolah-olah yang bertamu itu rasa takut, kekhawatiran. Ya. Ya. Nah, di sini problemanya. Kalau Anda sudah tahu bahwa itu sendiri semakin menimbulkan rasa takut, ya kan? Ya sebaiknya Anda kurangilah mengikuti sosmed itu. Karena pada dasarnya kita tidak dibenarkan untuk terlibat dalam sesuatu yang hanya akan semakin menimbulkan rasa takut kita, ya kan? Sebaiknya kita mencari sebab-sebab untuk memelihara rasa takut kita hanya kepada Allah. Ya, karena semakin orang takut kepada Allah, dia akan semakin berani kepada selain Allah. Tapi semakin seseorang itu takut kepada selain Allah, itu biasanya dia menjadi berani menentang Allah Ta'ala. Nah, karenanya saya teringat satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi kata Abdullah bin Amr bin As, suatu ketika aku duduk bersama Nabi. Aku mendengar Nabi sedang berbicara tentang fitnah. Terus Nabi bersabda, jika kalian sudah menyaksikan banyak orang ingkar janji, kemudian amanah luntur, kemudian masyarakat menjadi demikian, ya, masyarakat menjadi demikian itu maksudnya jarinya dianyam, ini mengisyaratkan masyarakat sudah kusut. Ya. Tiba-tiba Abdullah bangkit ke arah Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, apa yang mesti kukerjakan kalau aku mendapati zaman seperti ini? Bayangkan, alhamdulillah Abdullah bertanya hal ini. Kenapa? Karena Abdullah tidak mengalaminya. Abdullah bin Amr.
keras. Tapi dia membayangkan kalau dia sampai harus hidup dalam era fitnah banyak tersebar, banyak orang ingkar janji, amanah luntur, dan masyarakat sudah tusuk. 4 perkara yang kalau kita jujur melihat situasi dunia sekarang, ini 4-4-nya hadir di zaman kita. Fitnah banyak beredar. Orang ingkar janji hari ini memang begitu adanya sekarang. Nah, apa jawaban Nabi ketika sahabat Abdullah bertanya demikian? Nabi menyebutkan 6 petunjuk. Perhatikan baik-baik 6 petunjuk. Yang pertama kata Nabi, alzam baitak. Ya. Fokus pada rumah, fokus pada keluarga. Ya. Yang kedua kata Nabi, amlik alika lisana. Kuasai, jaga lisan. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam menyebarluaskan broadcast sharing ya, berita, informasi dan lain sebagainya di sosmed. Ya kan? Yang ketiga kata Nabi, khuz bima ta'rif, kerjakan yang kamu ketahui. Be profesional. Apa yang memang bidang kita, kerjakan kita, ya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat kata Nabi, dak macungkir, tinggalkan yang kamu mungkin. Jadi, what is not your business, just leave it, just let it go. Nah, yang kelima dan keenam ini yang mungkin agak mengagetkan. Yang kelima kata Nabi, alaika bi amri khasati nafsika. Hendaknya kamu memperhatikan apa yang menjadi urusan pribadi. Dan yang keenam, da'anka amral am. Tinggalkan atau jauhi urusan orang banyak. Jadi jangan sok heroik ingin tampil sebagai pemimpin menyelesaikan masalah masyarakat yang sedang kacau ini. Kenapa? Karena di era yang seperti demikian kita tampil dan kita yakin dengan solusi yang mestinya kita sajikan. Tetapi solusi itu justru nggak boleh dipakai. Apa itu solusinya? Quran dan Sunnah. Kita tahu itu solusinya. Tapi di zaman seperti sekarang ini, zaman di mana orang kufar yang sedang Allah izinkan di dunia ini, ya kan, mereka tidak akan mengizinkan kita. Oke, saya ulangi lagi ya, 6 poin tadi. Yang pertama, ya, alzam baita, fokus pada rumahmu, pada keluargamu. Yang kedua, ya, amlik alika lisanak, jaga lisanmu. Yang ketiga, khuz bima ta'rif, kerjakan yang kamu ketahui. Yang keempat, dak macungkir, tinggalkan yang kamu pikiri, yang tidak menguasai masalahnya. Yang kelima, alaika bi amri khassati nafsika, hendaknya kamu urus urusan pribadimu. Dan yang keenam, dak angka amral, tinggalkan urusan. Nah, ini 6 arahan dari Nabi ini, inilah yang harusnya kita pegang sekarang. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sampai mengatakan bahwasanya ketika fitnah merebak, ya, orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Artinya apa? Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan ada sesuatu yang Nabi ingin sampaikan, pesan intinya. Apa itu? Keep a low profile. Kalau Anda berada di era fitnah ini, jangan menjadi orang yang ingin sok-sok menonjol. Gitu. Kenapa? Karena Anda akan jadi sasaran tembak. Sedangkan kita tidak sok-sok menonjol saja jadi sasaran tembak di zaman sekarang. Apalagi ketika kita menyengaja memunculkan diri sedemikian rupa, yang niscaya kita akan sudah dinantikan oleh para snipers itu yang memang ingin menembak. Ya, ketika zaman penuh keburukan, tetapi orang ingin berbuat kebaikan yang sedemikian rupa berbeda dengan arus keburukan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah kira-kira yang bisa saya share pada kesempatan. Ya, alhamdulillah jelas sekali penjelasannya, Ustadz. Ya, ibu-ibu atau jamaah lainnya ada pertanyaan lain, silakan. Boleh di-unmute jika ingin bertanya atau chat saja. Sudah banyak judul kali ibu-ibu nih. Jam-jam segini banyak judul. Sepertinya lagi lihat catatannya itu. Jadi gini, Ana mau nambahkan sedikit, Ustadz. Ya. Terkait tadi, takut tadi, khauf itu tadi segala macam. Kita juga, kita yakin
bahwa Allah itulah yang harus satu-satunya tempat kita meminta pertolongan, satu-satunya tempat yang harus sembah dan segala macam. Khauf ini kan bisa membuat kita malah menjadi lalai dan segala macamnya. Yang kita harus ingat adalah mengenai wabah COVID ini segala macam, kita harus ingat bahwa wabah COVID ini adalah qadarullah, mungkin sebuah ciptaan yang Allah berikan kepada kita, ujian agar kita lebih taat, agar kita kembali ke Quran dan hadis untuk menjalankan kehidupan kita, gitu kan. Juga bisa kembalikan juga sesuai dengan perkataan para ulama, gitu kan. Ana inda zoni abdi, gitu kan. Aku sesuai perkataan hamba aku. Jadi kalau kita merasa Allah itu jahat, ya kita bilangnya Allah jahat. Kalau kita merasa Allah itu baik, ya akan menjadi baik. Mungkin seperti itu juga. Jangan sampai rasa takut ini malah membuat kita depresi atau stres. Itu yang akan membuat daya tahan tubuh kita juga menurun. Nah, daya tahan tubuh kita menurun, itu nanti akan stres, juga akan gampang terkena penyakit-penyakit lainnya. Seperti itu. Jadi mungkin bisa lebih banyak beristighfar dan segala macam supaya kita lebih tenang, kita lebih banyak tilawah lah dengan WFH ini ataupun isolasi di rumah ini. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begini. Saya ingin menggarisbawahi soal rasa takut ini ya. Kalau kita perhatikan, sebenarnya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita memiliki hal-hal mendasar itu yang dikaitkan dengan Allah. Jadi, misalnya begini. Kan tadi saya sebutkan 3 arti dari kata ilah. Yang dicintai, yang dipatuhi, dan yang ditakuti. Kalau hubungan kita dengan Allah dekat, ya, maka semua yang sifatnya cinta, patuh, dan takut ini kita kaitkan dengan Allah. Tapi kalau kita justru lebih dekat dengan sesuatu selain Allah, nanti rasa cinta kita, kepatuhan kita, dan takut kita, itu juga terkait dengan yang kita lebih dekat itu dari selain Allah. Contoh ya, kembali ke pertanyaan Ibu Mas tadi, ya. Dia bilang dia sedemikian rupa sekarang males gitu buka sosmed. Ya. Saya garis bawahi ya, sebenarnya bukan hanya sosmed yang kita harus jaga jarak atau punya pengendalian diri di dalam mengikutinya. Ada yang lebih mengkhawatirkan, ya apa itu? Mass media, media umum. Kenapa? Karena media umum sekarang sudah tidak berperan semata-mata sebagai kantor berita yang sekedar memberitakan apa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi dia telah menjadi sebuah alat public opinion making, pembangun opini umum. Jadi kalau seandainya rasa cinta, rasa takut, rasa patuh kita itu mengikut kepada arahan mass media, arahan sosmed, ya kan? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang dikatakan oleh media itu yang kita harus cintai, itu yang harus kita patuhi, itu yang harus kita takuti. Gitu. Jadi kalau media mengatakan kita harus takut pada coronavirus, ya kan? Kita seolah-olah ya menanamkan rasa takut itu pada diri kita. Kalau media mengatakan kita harus kita harus meninggalkan sholat berjamaah, ya kan? Kemudian yang tumbuh adalah kepatuhan untuk yang meninggalkan sholat berjamaah. Tapi ketika hubungan kita dengan Allah itu dekat, ya kan? Apa yang Allah cintai kita pun cintai, apa yang Allah suruh kita akan patuhi, apa yang Allah tanamkan rasa takut kita kepadanya itu yang kita akan takuti. Kan kasar katanya sekarang kan sadar tidak sadar karena banyak Muslim yang lebih mengutamakan arahan media, termasuk sosmed, ya kan? Akhirnya rasa takutnya kepada apa-apa yang dibahas di dalam media lebih dia utamakan daripada rasa takutnya dari apa-apa yang Allah bahas di dalam Al-Quran. Contohnya, Allah menyuruh kita takut bermaksiat. Kita nggak jadi takut bermaksiat, sekalipun lockdown diberlakukan. Padahal mestinya rasa takut kepada maksiat itulah yang tumbuh. Mau ada lockdown kayak nggak ada lockdown kayak, ya rasa takut pada maksiat itu harus tumbuh.
rasa gemar untuk beribadah itu harus tumbuh. Mau ada lockdown kayak nggak ada lockdown kayak. Karena apa? Karena pada dasarnya itu arahan Allah, itu perintah Allah. Dan kalau kita mencintai Allah, kita akan mendahulukan arahan-arahan dan perintah dari Allah. Nah, jadi maaf ya, ini terkait dengan tema kita tadi. Saya katakan, kita ini hidup di era di mana yang memimpin dunia ini orang kafir. Dan orang-orang kafir ini bahkan sudah merancang dunia menjadi sebuah sistem novus ordo seclorum, new world order, yang bahkan Ahmad Thompson menyebutnya sistem Dajjal. Berarti apa? Berarti mereka kan akan menggunakan semua SDA, sumber daya alam, sumber daya manusia, untuk membangun pemahaman kepada setiap manusia di muka bumi ini supaya patuh kepada sistem ini. Nah, jadi kita khawatir, jangan-jangan ada sebuah langkah-langkah sistemik, ya kan? Membuat umat Islam lebih takut kepada yang mereka tanamkan rasa takut kepadanya, ketimbang takut pada Allah. Lebih takut untuk bermaksiat kepada arahan-arahan lockdown dan sebagainya daripada bermaksiat kepada Allah. Lebih enggan mengerjakan perintah-perintah Allah daripada mengerjakan perintah mereka. Ini yang sebenarnya lebih mendasar. Dan ini bisa kaitannya dengan akidah loh. Dan bisa berkaitan lagi dengan apa yang disebut sebagai nawaqidul iman tadi, dosa pembatal keimanan. Ya kan mengerikan. Kalau sampai ada hamba Allah yang mengaku mukmin lebih takut kepada COVID-19 daripada kepada Allah. Ini kan mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penguatannya. Mudah-mudahan yang merasa takut sekarang menjadi lebih berani dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Baik, jemaah sekalian, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 11 menit lagi. Jika mau ada pertanyaan, silakan. Nah, ini Masya Allah nih, tawaduk semua kayaknya. Pendengar yang baik semua gini. Oke. Oke, terlepas dari materi, Ustaz menyikapi dengan himbauan. Tadi Ustaz juga menyebut juga untuk beribadah di rumah dan segala macam. Itu baiknya seperti apa Ustaz ya? Maksudnya? Iya kan sekarang ada dari MUI mengeluarkan ijtihad bahwa sebaiknya jika di beberapa wilayah yang memang penyebarannya sudah masif segala macam bisa sholat berjamaahnya di rumah, tidak ke masjid dan atau bahkan ada beberapa orang yang mengganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur aja dan segala macam. Tapi di wilayah yang terdampak masif gitu kan. Sedangkan di wilayah-wilayah yang lainnya mungkin masih bisa memberlakukan sholat berjamaah dan segala macam. Pendapat antum sendiri bagaimana Ustaz mengenai hal itu? Ya, jadi menurut hemat saya sebenarnya ini termasuk yang sangat menjadi beban pikiran saya. Saya bukan ahli fikih. Saya tidak merasa diri saya itu punya kapasitas berijtihad. Gitu. Tetapi saya sangat prihatin sekali ya ketika memang ada arahan-arahan yang sampai ke tingkat meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ya. Apalagi sholat Jumat tidak diselenggarakan. Ya. Saya ingat 2 Jumat yang lalu, saya itu khutbah Jumat di satu masjid kantor. Ya. Itu saya sebelum khutbah berlangsung diberi pesan oleh panitianya, Ustadz, ada arahan dari manajemen agar sholat Jumat diselenggarakan maksimal 20 menit, sudah khutbah, sudah sholatnya. Ya, sehingga untuk pertama kali seumur hidup saya kemarin itu khutbah Jumat, total dua khutbah itu kan, khutbah Jumat ada 2 khutbah kan, khutbah pertama, terus duduk, terus khutbah kedua. Itu total 12 menit, ya kan? Belum pernah saya khutbah sesingkat itu. Kemudian si imam sholatnya itu memimpin sholat 8 menit lah kira-kira. Jadi benar-benar pas gitu 20 menit. Ya. Nah, menurut hemat saya, kalau memang diperlukan, ya it's okay. Tapi yang penting masih tetap ada semangat dan kesungguhan untuk tetap menyelenggarakannya. Itu loh.
yang saya sebenarnya benar-benar saya khawatirkan itu adalah ketika sadar tidak sadar sebenarnya ada arahan behind the screen, ya kan, yang sebenarnya menginginkan ya umat ini sampai ke derajat meninggalkan sholat jamaah. Karena ini kayak apa ya? Ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar saya. Kenapa misalnya orang mau masuk mal sekarang diperiksa suhu badannya? Karena kalau dia melebihi suhu badan tertentu, dia tidak diperkenankan masuk dalam mal. Tapi setidak-tidaknya mereka yang di bawah daripada batasan itu berhak masuk mal. Artinya apa? Kenapa kok mal saja bisa membuat sebuah mekanisme penseleksian siapa yang patut masuk mal dan tidak? Tapi kenapa kok terhadap masjid seolah-olah pilihannya tetap ada sholat berjamaah atau tidak sama sekali? Kan ini ada sesuatu hal yang jadi pertanyaan besar. Apa iya ini murni pertimbangannya karena kekhawatiran COVID-19? Ataukah di sini ada memang hidden agenda? Ini yang lebih harus kita waspadai. Makanya kalau memang arahannya bahwa jamaah yang sedang lemah secara fisik sebaiknya jangan ke masjid berjamaah, oke, that's okay. Tapi yang penting sholat berjamaahnya jangan sampai berhenti dong. Karena kalau bukan dengan kita back to masjid, back to Allah, back to sholat berjamaah, ya kan, yang dijadikan solution, kita mau cari solusi yang mana? Gitu. Bisa saja orang mengatakan, ya tapi kan walaupun nggak ada sholat berjamaah, semua orang bisa kembali kepada Allah. Memang benar. Justru disitulah ya saya mungkin akan menyampaikan sebuah hadis yang kebanyakan orang mungkin tidak mengkaitkan realita ini atau fenomena ini dengan hadis. Tapi saya merasa wajib menyampaikannya karena saya tahu hadis ini. Jadi ada hadis, Nabi SAW bersabda, Innal Yahuda qaumun hasad. Sesungguhnya kaum Yahudi adalah kaum yang punya sifat hasad. Wa innahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsudunana. Dan mereka tidak memiliki sifat hasad yang lebih hebat penimbang sifat hasad mereka kepada kita umat Islam. Alassalami wa amin. Dalam dua perkara. Perkara ucapan assalamualaikum yang diucapkan muslim kepada muslim lainnya ketika berjumpa, ya kan? Dan ucapan amin ketika umat Islam berjamaah sholat di belakang seorang imam yang setelah Al-Fatihah mereka ramai-ramai membaca amin. Dari hadis ini apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, Yahudi itu memang musuh Islam dan Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya kan? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Surat Al-Maidah 82. Sungguh Muhammad engkau akan dapati kaum yang paling hebat permusuhannya kepada Islam adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Nah, jadi kata Allah, kata Nabi SAW, Yahudi itu hasadnya kepada kita dalam dua tema, dua isu, dua perkara. Perkara kerajinan umat Islam mengucapkan salam satu sama lain yang merupakan simbol dari ukhuwah Islam yang persatuan umat ini. Makanya agenda Yahudi yang sangat vulgar, ya, yang sangat agresif mereka lakukan adalah bagaimana memecah belah baris Islam antar umat Islam, disibukkan untuk ribut satu sama lain, jamaah Islam, harokah Islam, gerakan Islam, dibuat bermusuhan satu sama lain dan seterusnya. Antar tokoh-tokoh Islam, antar ustadz-ustadz, gitu ya, ribut satu sama lain. Itu mereka gemar sekali bikin agenda. Tapi ada agenda yang lain yang mereka juga gemar. Apa itu? Mengupayakan agar umat Islam itu tidak rajin beribadah dan khususnya sholat berjamaah. Karena ucapan amin itu terdengarnya ketika sholat berjamaah. Itu ketika sholat sendirian kan ucapan amin ya sir kan. Tapi kalau dia rame sholat. Nah, memangnya mereka tidak geram gitu melihat umat Islam makin hari dari tahun ke tahun makin rame sholat jamaah. Nah, apakah tidak terfikir bahwa rasa takut yang dikelola sekarang ini ya, lewat COVID-19 ini sebenarnya punya target-target yang utama, tapi itu sengaja dijadikan sesuatu yang kayaknya bukan target. Maka 3 kalimat ini kan kalau kita perhatikan, kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, gitu kan. Kayaknya yang nomor 3 tuh kayak nggak terlalu penting, padahal jangan-jangan itu sasaran utama. Gitu. Menghentikan orang dari semangat beribadah berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini pandangan ini harus saya sampaikan karena saya merasa bahwa
Buat apa saya ngomongin tentang adanya realitas dunia yang sedang gelap gulita sebagaimana kata Nabi, di mana Allah memang sedang menguji kita dengan kekalahan, dan mereka yang diizinkan Allah memimpin dunia, ya kan? Ya, ingat ya, yang memimpin dunia itu ibaratnya they have all the resources. Ya. Mereka punya semua sumber daya yang bisa mereka ya optimalkan. Memangnya nggak terfikir pada diri kita. Sebenarnya hari ke hari ramainya orang yang tawaf di Masjidil Haram, ramainya orang yang sholat di Masjid Nabawi, ya kan? Apalagi kita hidup di era teknologi canggih di mana orang bisa lihat langsung channel live TV Mekah Madinah, ya kan? Memangnya ramainya orang tawaf umroh, apalagi haji gitu ya, itu tidak bikin geram kaum yang musuhi Islam dan kaum muslimnya, itu bikin geram mereka. Ya, senangan mereka yang sedang diizinkan Allah memimpin dunia ini. Apa mereka tidak berupaya semua cara mereka lakukan untuk bisa meredam dan mengurangi gairah beribadah Islam? Ya, ini yang saya ingin sharing sisi lain dari apa yang saya lihat sedang berkembang realitas umat Islam. Syukuran kasih Ustaz. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Ustaz. Sebentar saya baca dulu ya. Ya. Ini pertanyaan dari Ibu Diandra. Ini bagaimana menyikapi dan memberi pengertian kepada teman-teman atau saudara yang belum paham ilmu tentang iman seperti ini, bahwa ini memang ujian yang mesti dijalani dengan kesabaran. Begitu sih pertanyaannya. Mungkin pertanyaan tentang menjelaskan bagaimana ini lagi ada ujian, terus kita menjalannya dengan kesabaran gitu. Terutama teman-teman yang masih belajar gitu lah mungkin ini maksudnya. Syukuran, silakan. Ya, ya, mau tidak mau, ya kan, kalau kita menghadapi mereka yang seperti ini, yang katakanlah masih di tahap awal ya mendalami Islam gitu ya, mau tidak mau kita harus kembali kepada hal-hal yang paling basic, yang paling esensial. Apa itu? Keimanan. Ya. Makanya menjelaskan ma'rifatullah, mengenal siapa itu, menjelaskan pentingnya hubungan kita dengan Allah, kokohkan, ya kan? Itu menjadi tema-tema yang sangat perlu didahulukan. Karena percuma kita menekankan bahwa ini ujian, gitu ya, tapi kita tidak mengembalikan kepada hal yang paling mendasar. Itulah yang dikerjakan Nabi ketika di Mekah. Kenapa para sahabat itu bisa begitu kokohnya menghadapi ya ujian-ujian, termasuk penganiayaan yang dilakukan kaum musyrikin di Mekah terhadap mereka? Karena di hati mereka itu sudah nyantol hubungannya dengan Allah Taala. Saya teringat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu pernah mengatakan, seandainya awal mula ayat yang Allah turunkan bunyinya larangan untuk berzina, niscaya ya para sahabat akan menjawab, oh saya nggak akan tinggalkan zina selama-lamanya. Kenapa? Karena zina sudah jadi kebiasaan. Seandainya awal mula ayat yang turun adalah larangan minum khamr, niscaya para sahabat akan mengatakan, saya tidak akan tinggalkan khamr selama-lamanya. Kenapa? Karena khamr sudah jadi budaya. Tetapi yang awal mula Allah turunkan adalah ayat-ayat yang begitu terperinci mengenai surga dan mengenai neraka. Kenikmatan surga dan kekhawatiran azab neraka. Sehingga hati para sahabat itu sudah nyantol, sudah kuat hubungan dengan Allah. Nah, barulah kemudian diturunkan mana yang halal dan haram. Nah, jadi juga demikian. Kita nggak mungkin bisa menanamkan pada diri seseorang keyakinan bahwa ini ujian yang harus kita bersabar menghadapinya. Kecuali hal-hal esensial, basic itu sudah tertanam pada diri orang tersebut. Makanya kita harus mulai dengan mengenalkan siapa itu Allah, mengenalkan seperti apa itu jannah, seperti apa itu benar, gitu ya, supaya ya mereka terpaut hatinya dengan Allah dan bukan terpaut dengan dunia. Kalau terpaut dengan dunia, yang ngadepin ujian itu berat lah. Ya, kalau orang sudah terikat dengan dunia, ya kan, dia harus menghadapi ujian itu berat. Itu kayak kebanyakan orang di luar Islam, kalau diajak ke Islam, yang pertama kali dia lihat apa? Wah, susah jadi muslim, harus sholat waktu sehari semalam, harus puasa sebulan di bulan Ramadan. Yang mereka lihat tuh yang begitu-begitu. Karena apa? Karena mereka tidak tahu yang essential, yang basics dari agama kita ini. Ya, tapi kalau orang sudah tahu yang essential, yang basics, ya kan, dia nggak menghayati yang namanya sholat lima waktu itu sebagai beban, tapi justru sebagai need. Begitu juga dengan puasa di bulan, bukan sebagai beban, tapi sebagai need, ya kan? Nah, ini yang harus kita endorse. Oke, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya, atas
materinya hari ini. Ya, mudah-mudahan materi hari ini bisa memberikan kita semua pencerahan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini di akhir zaman ini dengan baik, jaga keluarga kita, ya seperti hadis Nabi, "Anfusakum wa ahlikum nar", jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya nanti kelak. Mudah-mudahan Amin. kajian hari ini bermanfaat. Sekali lagi sebelum penutup, saya mengingatkan kepada jamaah semua untuk bisa berpartisipasi di kegiatan bantu tim medis Indonesia dalam urusan logistik, juga urusan hari-harinya, suplemen dan segala macamnya, supaya bisa membantu saudara-saudara kita yang menjadi ODP ataupun PDP ataupun yang sudah positif di corona ini dapat terlayani dengan baik. Juga kita doakan pemimpin-pemimpin kita supaya terbuka matanya dan tergerak untuk bisa bergerak dengan serius dan kembali kepada Allah. Seperti itu, mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Mudah-mudahan wabah ini cepat selesai, kita bisa jumpa secara langsung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.